Tanya lagi, cuma lihat barang aja. Banyak kali barang nih. Iya. Ya angkat terus, ya langkat. Ini banyak kali ini dia bilang. Iya. Yalah, dah kesini naik terus. Nah, lihat ada api tadi kawan-kawan pun bilang, "Udah viral mobil kamu." Mobil abang, iya. Oh, foto lu bang. Iya, Ada iya. yang minta nomor, ada yang bilang, "Bang, ada yang minta suruh foto." Ya, kita foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cedar Alun. Hari ini saya Mas Rian Mizani, wartawan Seram di Indonesia, sedang bersama Bang Erwin. Bang Erwin ini merupakan sopir yang menjemput dan mengantar langsung Kak Melda Sapitri yang merupakan salah seorang warga Aceh Selatan yang baru-baru ini viral di media sosial karena diduga beliau diceraikan oleh suaminya karena lewat P3K. Nah, dengan viralnya Kak Melda ini, jadi Bang Erwin selaku sopir yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya warga Kampung Kutatuha, Bang ya. Kutatuha, Kecamatan Blampidi juga ikut dibicarakan oleh masyarakat di media sosial. Bisa kira-kira Abang gambarkan ataupun Abang sampaikan ketika pertama sekali Abang jemput Kak Melda ini, bagaimana situasi di situ, Bang? Waktu itu ditelepon pagi-pagi itu telepon sama Melda, bilangnya dia mau pulang ke Kota Pajar. Ya, saya bilang. Jadi barang banyak bilangnya. Ya, pas jemput ke tempat kediamannya, terus itu warga-warga situ pun rame kan. Jadi orang tuh buat terus video-video, saya nggak tahu kan. Jadi barang-barangnya kesini naik terus ke mobil, dorong. Jadi rame lah masyarakat situ. Oh, jadi memang Abang ini merupakan mobil langganan Kak Melda, Bang ya? Ya, waktu dia pindah dari Aceh Selatan ke Aceh Singkil, memang kita juga membawa barang-barang kemarin. Jadi pas Abang nyampe di tempat Kak Melda itu berarti Abang belum mengetahui kejadian itu, Bang? Sudah mengetahui sebelumnya, udah berapa minggu belakang tuh ada mamaknya pulang ke Aceh Selatan. Tahunya sama mamaknya lah. Oh, persoalan Melda dengan suaminya ya? Iya. Jadi bilang mamaknya, besok anak saya pulang, dia lagi ngurung-ngurung siapa, beres-beresin surat. Ya nggak ada lagi sama suaminya. Oh, ya dari situlah tahu kan. Oh, jadi artinya Abang selaku sopir yang memang langganannya dari Abdia ke Aceh Singkil ini memang sudah mengetahui sosok keluarga dari Kak Melda ini ya? Sudah. Ya. Nah, jadi setiba Abang di lokasi itu memang sudah rame, Bang? Udah rame. Tetangga-tetangganya lah, ibu-ibu kan. Jadi waktu itu Abang sempat nggak bertanya nih apain? Nggak tanya lagi, cuma lihat barang aja. Banyak kali barang nih. Iya. Ya angkat terus, ya langkat. Ini banyak kali ini dia bilang kan. Iya. Yalah, dah kesini naik terus. Jadi ibu-ibu itu tolong kan. Nah, jadi setelah seluruh barang Kak Melda terus termasuk Kak Melda bersama dua anaknya kan langsung naik mobil nih, Bang. Ya. Nah, jadi dalam perjalanan itu kira-kira bagaimana kondisi dari Kak Melda sendiri, Bang? Ya, dia pun nggak saya tanya lagi kenapa, udah tahu kan. Nah, ini dia sedih lah kan. Jadi lihat kondisi anak-anaknya pun kecil-kecil kan. Jadi intinya kondisi Kak Melda ini pas nyampe dalam mobil masih nangis lah. Ya, sedih dia. Sedih ya. Ada nggak dia ngomong, Bang? Kalau ngomong masalah dia nggak lagi, kita udah tahu kan. Nggak saya tanya lagi. Kalau anak-anaknya, Bang, kira-kira mereka nangis nggak? Siapa? Kedua anaknya kondisinya bagaimana, Bang? Enggak, anaknya nggak nangis, semua anak-anak lah kadang mabuk di mobil lah, bening, kadang tidur. Jadi dari Aceh Singkil ke Kota Pajar itu berapa jam ya, Bang? Perjalanan, Bang? Kalau
Dari Aceh Singkil Kota Pajar itu sekitar 5 jam. Nah, jadi ketika tiba di kediamannya di Kota Pajar, Bang, kira-kira bagaimana, Bang? Pas Abang turunin barang-barangnya, kemudian Kak Melda ini jumpa dengan orang tuanya, apakah terjadi semacam tangisan lagi atau? Ya, orang tuanya pokoknya ada berapa orang lah di depan rumahnya, keluarganya kan. Begitu nyampe ya nggak sedih, mungkin orang tuanya pun udah tahu keluarganya kan. Itu turun, kasih turun barang terus. Artinya nyampe rumah itu biasa aja ya? Nah, biasa. Nah, setahu Abang apa namanya tentang keluarga Kak Melda ini, karena Abang kan menjadi mobil langganan ya kan, baik itu Kak Meldanya ataupun mamanya Kak Aceh Singkil ataupun dari Aceh Singkil pulang ke Kota Pajar. Kira menurut Abang bagaimana sosok mereka ini, terutama Kak Meldanya? Orangnya biasa-biasa aja. Biasa aja. Ya. Kalau orang tuanya? Ya, biasa. Biasa juga ya. Menurut Abang sendiri dari kisah Kak Melda ini kan, ini sampai viral kan, viral sampai termasuk Abang sendiri hari ini ya kan, sampai orang bertanya-tanya siapa sosok sopir L300 warna pink ya. Nah, sehingga di medsos itu ada yang ada yang menyampaikan cari dong siapa orangnya. Abang kaget nggak nih dengan viralnya ini? Ya, waktu dilihat di Tito udah viral pula, ketawa aja. Ya. Kita nggak pernah main Tito, FB nggak ada kan. Oh gitu. Jadi kalau masalah medsos itu kurang. Jadi Abang tahu dari mana? Istri? Waktu buka HP itu lihat, ini penumpang sewa kemarin yang saya bawa nih. Oh gitu. Jadi yang kasih tahu pertama ke Abang siapa? Nah, lihat di HP, jadi kawan-kawan pun bilang, udah viral mobil kamu. Kan? Iya. Sepanjang jalan mobil viral. Viral ya. Bilang kawan-kawan tuh buat itu biar rame lagi. Lah kalian aja buat. Kalau kondisi istri Abang setelah melihat viralnya Bang, kaget nggak? Atau ketawa? Ketawa, dia lucu kan. Karena saya nggak, kalau masalah medsos itu kurang ya. Jadi Abang tahu dari teman lah ya, dari teman ke teman. Iya. Nah, ini kan udah viral nih Bang. Ya kan, kemudian dalam beberapa hari setelah peristiwa ini, ya kan ada penumpang, ya kan dari Aceh Singkil ke Abdi ataupun dari Abdi ke Aceh Singkil, ada nggak yang tanya ini kan Abang yang viral itu, ada nggak Pak? Itulah lihat dulu kan, mobil Abang, iya, betul lu Bang. Ada yang minta nomor, ada yang bilang Bang, ada yang minta suruh foto, ya kita foto bilang kan. Ada yang minta nomor HP, kasih terus. Ada yang minta FB, nggak ada FB kita. Ada yang minta akun Tito, nggak ada Tito. Nggak akun Tito ya. Tapi pada intinya Abang ini dengan sosok Kak Melda dan keluarganya ini udah lama itu kenal ya. Memang dari pertama Kak Melda pindah dari Kota Pajar ke Aceh Singkil, memang Abang yang antar waktu itu. Udah jadi langganan ya. Artinya kadang kalau nggak berangkat kirim barang kan dari Kota Pajar ke Aceh Singkil barang. Oh iya. Berarti barang-barang keluarga dari Kota Pajar ya? Kiriman ya. Suaminya gimana Bang? Sekilas Abang lihat, apa pendiam ataukah orangnya itu mudah diajak ngobrol, ada tegur sapa? Kalau sama suaminya kurang dekat gitu. Kurang dekat ya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Cedaralun, inilah penjelasan singkat dari Bang Erwin yang merupakan sopir yang menjemput langsung dan juga mengantar Kak Melda dari kediamannya di Aceh Singkil terus ke kampung asalnya di Kota Pajar, Aceh Selatan. Jadi ternyata Bang Erwin ini merupakan sopir langganannya keluarga Kak Melda, baik itu kirim barang ataupun mama Kak Meldanya dari Kota Pajar ke Aceh Singkil ataupun sebaliknya. Artinya Bang Erwin pun sudah mengenal dekatlah dengan keluarga Kak Melda ini.
Jadi dengan viralnya masalah ini, Bang Erwin pun ikut viral, Bang ya. Iya. Nah, sehingga banyak orang yang bertanya siapa sih sosok sopir L300 warna pink, ya kan? Nah, ternyata Bang Erwin ini merupakan warga Kuta Tuha, Kecamatan Blampidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Cedaraleun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.